Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia, sebab karena anugerahnya kita ada sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini, kita bersyukur dipertemukan kembali dalam program Renungan Pagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Sang Terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan
Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Pada saat pagi ini kami kembali hendak merenungkan firman-Mu. Mari pimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang berada di dalam kegelapan, tidak ada yang lebih ia harapkan selain kehadiran dari terang yang menghapus kegelapan tersebut. Dahulu, ketika kami tinggal di Biak, Papua, seringkali pada malam hari listrik di daerah kami padam. Dan hal tersebut menyebabkan keadaan yang gelap gulita di rumah kami. Maka anak kami Matthew akan berteriak karena takut. Hatinya gelisah karena suasana yang gelap. Namun ketika kami mendekati Matthew sambil menyalakan senter atau lilin, maka kembali dia menjadi tenang karena dia dapat melihat kami, orang tuanya, berada di dekatnya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana cahaya lilin atau senter yang mengubah di rumah kami menjadi terang dan menghapus ketakutan anak kami, sesungguhnya hal seperti itulah yang terjadi melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dengan judul Tuhan selalu menggenapi janjinya. Mari kita baca ayat pokok kita, yaitu dalam Yesaya 9, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca secara keseluruhan satu perikop, maka kita tahu bahwa ini adalah janji Allah di dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar 2700 tahun yang silam tentang kelahiran Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus adalah bagaikan terang yang memberi pengharapan. Terang pengharapan yang sangat kita perlukan di dalam hari-hari ini. Di tengah situasi di sekitar kita yang terasa gelap karena berbagai kesukaran yang sedang terjadi oleh karena pandemi dan krisis ekonomi, dan juga prediksi para ekonom dunia tentang resesi ekonomi yang akan melanda pada tahun 2023. Maka sesungguhnya tak ada yang lebih kita harapkan melebihi kehadiran dari Sang Terang yang menghapus kegelapan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang telah berjanji adalah pribadi yang setia, sehingga janjinya yang indah bagi umatnya tidak akan pernah diingkarinya. 700 tahun setelah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Sang Mesias, Sang Terang, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia. Ini adalah penggenapan janji Allah, di mana Ia tidak akan membiarkan kita menghadapi kegelapan seorang diri. Terang kasih-Nya akan menyertai hidup kita, sehingga dengan demikian apapun yang terjadi, kita tidak akan berputus asa. Kasih-Nya tidak pernah memudar. Kasih-Nya adalah kasih yang abadi. Kasih Yesus tidak akan pernah berakhir. Dan di dalam kasih-Nya itu, Ia telah rela datang ke dunia ini, menjadi sama dengan manusia, lahir di tempat yang sederhana, di kandang domba, dalam peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Peristiwa yang agung dan yang akan kita rayakan melalui perayaan Natal pada minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menuliskan bahwa namanya akan disebutkan orang. Perhatikan,
Bukan bukan Yesus yang klaim dirinya seperti itu, tetapi orang akan mengenal dia sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan itu pula lah yang kita bisa harapkan dari Yesus kalau kita mengenal dia secara pribadi. Bahwa dia memang benar sungguh-sungguh adalah penasihat kita yang ajaib, Allah kita yang perkasa, Bapa kita yang kekal, dan Raja damai. Mari kita membuka hati di dalam Yesus Kristus dengan iman dan pengharapan. Karena sesungguhnya orang yang berharap pada Yesus tidak akan pernah kecewa. Kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam Dia, kita dapat melihat sang terang yang dijanjikan Allah. Terang yang menghapus kegelapan dan yang menjamin masa depan kita. Mari kita tetap menjaga iman dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi janjinya. Ini terbukti dalam renungan kami pagi ini ketika kami membaca Yesaya 9 ayat yang kelima, bahwa Engkau Tuhan berjanji akan mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini dan Engkau menggenapinya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Dan kami Tuhan tidak takut, kami tidak khawatir apapun yang terjadi di sekeliling kami. Kami percaya bahwa Yesus akan menolong kami dan memimpin kami melalui masa-masa yang kelam, melalui masa-masa yang sukar. Dan kami percaya Engkau yang berjanji, Engkau yang setia dan selalu menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tanamkan terus dalam hati kami, dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Sebentar kami akan kembali dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, jadikan kami berhasil, dan kami menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.